Kalau mau kita mempelajari sejarah, kecaman yang berkali-kali dilancarkan oleh orang-orang non-Islam terhadap Islam dalam masalah poligami ini hanya terdorong untuk kedengkian dan hanya mencari-cari kesalahan yang tidak semestinya. Sesungguhnya poligami itu sudah ada jauh sebelum Islam. Poligami sudah tersebar luas di kalangan bangsa-bangsa terdahulu seperti bangsa Tibet, Mongol, Mesir, Cina, Parsi, Romawi, dan pada zaman Nazi. Poligami juga sudah dikenal di kalangan orang-orang Jerman. Bahkan para uskup memperbolehkan poligami kepada beberapa orang raja setelah masuknya agama Kristen ke Eropa, seperti Napoleon, penguasa Prancis. Jadi, tidaklah benar tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Islam adalah biang kerok yang mempelopori poligami. Para pendengar, Syekh Muhammad Ad-Duhan rahimahullah mengatakan, ketika Islam datang, poligami dalam status quo. Islam tidak ingin mengabaikannya begitu saja dan juga tidak ingin membiarkan keadaan pada waktu itu. Tetapi Islam berusaha untuk mengatur dan memperbaikinya dengan langkah-langkah yang dapat menjamin hal-hal positif dan mencegah hal-hal yang negatif yang ada padanya. Pertimbangannya karena poligami adalah salah satu kebutuhan individu dan masyarakat yang sangat menginginkan hidup yang tenang, kehidupan yang sejahtera, dan akhlak yang mulia. Islam memperbolehkan seorang laki-laki memiliki 4 orang istri dengan syarat ia harus bisa berlaku adil terhadap mereka dalam hal pemberian nafkah lahiriah seperti minuman, makanan, pakaian, serta tempat tinggal, mampu menjaga kesucian serta kehormatan mereka, dan tidak boleh membeda-bedakan perlakuan terhadap mereka. Jika ia tidak sanggup memenuhi syarat-syarat tersebut, ia wajib memiliki 1 orang istri saja. Hikmah poligami pertama, jika seorang lelaki menikahi seorang wanita yang belakangan ternyata mandul sehingga tidak bisa melahirkan, padahal si suami ingin sekali memiliki keturunan, atau ia punya banyak harta yang dikhawatirkan akan tersia-sia sepeninggalannya, sementara keduanya masih tetap saling menyayangi sehingga tidak ada alasan sama sekali untuk bercerai. Apakah berdasarkan pertimbangan tersebut, Islam tidak cukup toleran kalau kemudian memperbolehkan si suami menikah lagi dengan wanita lain dengan tetap mencintai dan menyayangi istri yang pertama, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan keturunan anak dan istrinya yang kedua, sehingga hartanya tetap terjaga dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang kedua, jika seorang lelaki menikahi seorang wanita lalu punya anak, tetapi si istri kemudian mengidap suatu penyakit yang cukup kronis sehingga tidak memungkinkan untuk diajak melakukan hubungan intim, atau si istri mengalami rigiditas yang membuat sang suami merasa tidak sabar lagi, apakah ia harus menceraikan istrinya yang sudah dalam keadaan tidak berdaya sama sekali seperti itu, ataukah ia harus melampiaskan kebutuhan biologisnya dalam perbuatan zina? Jelas termasuk sikap toleransi kalau Islam memperbolehkan dan memberikan kemudahan kepada sang suami untuk menikah lagi supaya ia dapat menjaga kesucian dirinya, sekaligus tetap menjaga hak-hak istri yang pertamanya. Yang ketiga, sesungguhnya di antara manusia itu ada yang memiliki
hasrat seksual yang sangat tinggi, dan ada pula yang memiliki hasrat seksual biasa-biasa saja. Bagi seorang suami yang masuk dalam tipe kedua, ia sudah cukup hanya dengan satu orang istri saja, karena hal itu tidak ada masalah sama sekali. Tetapi bagi suami yang masuk dalam tipe pertama, tentu sangat sulit kalau hanya memiliki satu orang istri saja. Lalu apa yang harus ia lakukan kalau misalnya istri menutup rapat-rapat pintu poligami? Ia pasti akan lepas kendali seperti seekor kuda yang binal, yang lepas kendali. Atau ia harus tetap bersabar menahan gejolak nafsu seksual yang tidak sanggup ia lakukan. Dan inilah yang sangat jarang terjadi. Jadi termasuk sikap toleran kalau Islam kemudian membuka pintu poligami dalam lingkup seperti yang digambarkan oleh ayat-ayat Al-Quran, supaya ia tidak terjumus dari jurang perzinahan, atau ia akan mengalami kehidupan yang sangat tertekan. Setiap masalah sosial itu membutuhkan campur tangan syariat, kecuali dalam masalah poligami, di mana ia ada faktor lain yang menjadi pertimbangan. Sesungguhnya poligami adalah masalah yang cenderung membicarakan angka, bukan masalah yang membicarakan tentang teori-teori maupun praktek syariat semata. Kaum laki-laki dan kaum wanita pasti ada pada setiap umat. Jika jumlah kaum laki-laki dan jumlah kaum wanita berimbang, secara teori akan sulit untuk mewujudkan seseorang lelaki bisa menikah lebih dengan satu orang wanita. Tetapi kalau sudah tidak ada keseimbangan dalam suatu umat, misalnya di mana jumlah kaum laki-laki jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah kaum wanita, akibat peristiwa peperangan yang banyak merenggut korban pasukan dari kaum laki-laki. Para pendengar, hal yang seperti inilah jelas memberikan peluang bagi seorang laki-laki bisa melakukan poligami. Coba lihatlah keadaan yang sekarang terjadi di Jerman, di mana jumlah gadis tiga kali lipat lebih banyak daripada jumlah pemuda. Dan hal itu jelas merupakan problem ketimpangan sosial. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ada 3 solusi yang bisa ditawarkan dalam mengatasi problem di atas. Pertama, seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita saja. Lalu kedua wanita yang lain cukup hanya hidup dengan tanpa mengenal lelaki. Rumah tangga, anak-anak, dan keluarga. Yang kedua, seorang laki-laki menikahi seorang wanita, mereka hidup bergaul dalam rumah tangga. Lalu si laki-laki berselingkuh dengan wanita lain, walaupun harus dengan mengorbankan rumah tangga atau anak-anak. Dan jika sampai lahir anak, itu adalah hasil perselingkuhan yang akan menorehkan aib. Yang ketiga, seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang wanita, tetapi ia bisa memperkenalkan istri-istrinya pada rumah tangga yang harmonis, keluarga yang terjamin, dan hati yang bersih dari noda pelanggaran, sehingga tidak terjadi anarkis dalam masyarakat yang diakibatkan oleh bercampur aduknya keturunan. Di antara 3 solusi tersebut, mana yang paling sesuai dengan semangat kemanusiaan, paling menjanjikan kejantanan, dan paling bermanfaat bagi si wanita? Kemudian kita melihat pada fatwa penelitian ilmiah di Riyadh, bagaimana hukum poligami. Jika poligami dibolehkan, apakah disyariatkan harus adil, dan apakah adil itu mencakup perlakuan yang sama dalam masalah
seksual, dan menginap. Bagaimana hukum orang yang ingin melakukan poligami hanya demi gengsi, walaupun ia sanggup berbuat adil? Jawabannya, poligami hukumnya sunnah bagi orang yang sanggup melakukan hal itu dengan tujuan demi menjaga kesucian, kehormatan, dan menahan pandangan matanya, atau demi memperbanyak keturunan, atau demi mendorong masyarakat atas hal supaya mereka merasa cukup terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengabaikan apa yang diharamkannya, atau demi memperbanyak orang yang akan menyembah Allah di muka bumi, dan tujuan-tujuan lain yang mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah telah ada. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah adalah suri teladan yang baik bagimu. Rasulullah Muhammad SAW menikahi beberapa wanita dan beliau berlaku adil di antara mereka. Beliau bersabda, "Ya Allah, inilah bagianku terhadap apa yang aku mampu. Tolong jangan cercah aku terhadap sesuatu yang engkau mampu, tetapi aku tidak mampu." Diriwayatkan oleh para ulama penulis sunnah dengan sanad yang sahih. Yang dimaksud oleh Rasulullah ialah bahwa berlaku adil itu wajib terhadap sesuatu yang disanggupi oleh seseorang. Contohnya seperti memberikan nafkah, menginap, dan lain sebagainya. Adapun masalah cinta dan hubungan seksual adalah di luar kemampuan seseorang. Seorang muslim tidak boleh menghimpun lebih dari 4 orang istri berdasarkan hadis-hadis sahih yang menerangkan hal itu dan yang menafsiri ayat-ayat Al-Quran, dan Allah lah yang menguasai dan memberi pertolongan. Para pendengar, banyak tuduhan yang mengatakan bahwa orang yang paling bertakwa dan menjadi pemimpin para rasul, yaitu Rasulullah SAW, sebagai orang yang banyak mempunyai istri. Karena pertama, sewaktu masih muda, Rasulullah adalah orang yang mampu menjaga kehormatan dan kesucian. Bagaimana mungkin ketika sudah tua beliau disebut sebagai seseorang yang suka mempunyai banyak istri. Ini tentu ada alasan-alasan tersendiri, seperti untuk menjaga nama baik si wanita tersebut, atau menikahi janda-janda yang suaminya gugur di medan perang. Kemudian yang kedua, sebelum menikah Rasulullah SAW dengan Khadijah
cukup lama sehingga dia merasa tertarik pada akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, lalu Khadijah yang punya inisiatif meminta beliau menikahinya dan bukan beliau yang punya inisiatif. Yang ketiga, jika Rasulullah dikatakan seorang yang suka mempunyai banyak istri, tentu beliau akan lebih tertarik untuk menikahi dengan gadis-gadis yang cantik setelah kematian Khadijah dan mewarisi hartanya yang cukup banyak. Tetapi dalam kenyataannya, beliau baru berpikir untuk menikah lagi justru dengan Saudah dan wanita-wanita lainnya yang usianya sudah cukup uzur. Mereka sudah pernah menikah lebih dahulu sebelum beliau menikah dengan Khadijah. Yang keempat, sesungguhnya demi alasan tertentu Rasulullah Muhammad SAW pernah bersumpah tidak mendekati dan menyentuh istri-istri beliau selama sebulan. Bagaimana mungkin beliau dikatakan seorang seks maniak sanggup menahan hasrat seksual selama itu? Rasulullah SAW pernah memberikan pilihan kepada istri-istrinya untuk tetap bersama beliau yang dalam keadaan memprihatinkan atau minta dicerai. Bagaimana mungkin beliau berani menawarkan pilihan yang penuh risiko seperti itu? Bukan mustahil istri-istri beliau akan minta diceraikan. Dan jika itu sampai terjadi, apa yang kemudian beliau lakukan? Kemudian yang keenam, Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang menggunakan sebagian besar waktunya siang dan malam untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dakwah dan beribadah kepada Allah SWT. Jadi bagaimana mungkin beliau punya waktu luang untuk bersenang-senang dengan para istrinya? Yang ketujuh, kehidupan ekonomi Rasulullah SAW sangat memprihatinkan. Terkadang pada pagi hari ketika tidak mendapatkan makanan yang bisa dibuat sarapan, beliau langsung niat berpuasa. Jadi bagaimana mungkin beliau memiliki kemampuan fisik untuk bersenang-senang dengan istri-istrinya? Kemudian yang kedelapan, beberapa orang wanita pernah menawarkan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk dinikahi, tetapi beliau tidak mau menerima tawaran tersebut. Apakah mungkin orang yang sebaik Rasulullah SAW menolak tawaran seperti itu kalau memang dia hanya mencintai harta atau mencintai dunia? Mari kita lihat hadis tentang seorang wanita yang pernah menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi, yang insya Allah akan kita kemukakan di bab berikutnya. Pada pendengar yang budiman, itulah